Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang konstruktivistik menurut Jean Piaget. Sebelum ke pembelajaran, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama aku Arifatul Sabrina. Dan aku Rosita Putri. Yang pertama, pendahuluan. Konstruktivisme dalam proses pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh seorang individu itu sendiri dengan caranya sendiri. Konstruktivisme diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap program pembaharuan dalam pembelajaran sains, khususnya di kalangan anak sekolah dasar. Penguasaan prinsip-prinsip konstruktivisme dan karakteristik anak di sekolah dasar diyakini dapat meningkatkan aktivitas dan berpikir kreatif siswa dalam proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran IPA yang bertujuan pada pemahaman dan perubahan konsep konseptual. Yang kedua, pembahasan. A. Pengertian. Hakikat pengajaran menurut teori konstruktivisme adalah proses pembelajaran di mana siswa terlibat dalam penciptaan pengetahuan baru, konsep dan pemahaman aktif terhadap informasi baru berdasarkan bukti. Hal ini mendukung siswa untuk memiliki pemahaman seimbang. Perkembangan kognitif didasarkan pada proses genetik dan mekanisme biologis berupa pertumbuhan sinapsis yang sistemik. Hasilnya, semakin ekspresif wajah seseorang, semakin kompleks susunan sel syarafnya, dan kemampuan belajarnya akan meningkat sesuai dengan ekspresi wajah orang lain. Selanjutnya, B. Konstruktivisme Jean Piaget. Konstruktivisme Jean Piaget dianggap sebagai salah satu tokoh psikologi yang menggagas pendekatan konstruktivis sebagai teori belajar atau proses belajar mengajar. Pandangannya mengenai hal ini dikenal dengan teori konstruktivisme kognitif individu. Teori ini dikemukakan oleh Piaget pada tahun 1977. Teorinya menjelaskan bagaimana proses kognitif seseorang terjadi dalam teori perkembangan intelektualnya. Ia juga menjelaskan bahwa epistemologi merupakan teori yang muncul dari adaptasi pikiran terhadap kenyataan, seperti adaptasi suatu organisme terhadap lingkungannya. C. Implementasi teori konstruktivisme. Pembelajaran dalam teori konstruktivis lebih dipahami sebagai pembelajaran eksperimental, yaitu adaptasi pengetahuan berdasarkan pengalaman tertentu seperti diskusi dengan teman sejawat, diikuti pengembangan ide dan konsep. Dengan demikian, kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak berfokus pada latar belakang pasien, melainkan pada kondisi pasien. Penekanan dalam pendidikan konstruktivis adalah 1. Pengajaran eksplisit dalam konteks yang relevan. 2. Proses pendidikan. 3. Pengajaran dalam konteks pembelajaran sosial. 4. Pengajaran dalam proses perancang pembelajaran. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa teori pembelajaran konstruktivis ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam dunia pendidikan. Hal ini mengubah arah pembelajaran di kelas. Arah pembelajaran bergeser dari pendidikan yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mahasiswa bukan lagi sekedar wadah kosong yang menunggu untuk diisi ulang. Siswa mempunyai sikap pasrah dan siap dibombardir dengan informasi oleh gurunya. Alternatifnya, siswa dikondisikan untuk memperoleh pengetahuan dari gurunya. Siswa kini diposisikan sebagai mitra belajar bagi guru. Guru bukan satu-satunya pusat informasi dan orang yang paling tahu. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. See you.